Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Nova. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai program GUID mengkonversi warna pada gambar menggunakan MATLAB. Nah, di sini sudah terdapat program MATLAB-nya. Nah, untuk yang ini kita sudah membuat program GUID-nya. Kita bisa lihat di sini dengan mengetik GUID. Pada command window kita cari. Nah, di sini merupakan antarmuka GUID-nya untuk membuat program GUID MATLAB konversi warna. Nah, di sini tuh kita membutuhkan browser gambar. Jadi ini untuk memilih gambar yang kita mau konversi warnanya. Di sini menggunakan toggle button. Nah, di sini ada RGB. Ini dia menggunakan pop-up menu. Jadi nanti pilihannya itu untuk konversi warnanya dari RGB, HCF, HSV, terus ada yang namanya NTSC dan YCBCR. Nah, nanti di sini ada citra asli atau gambar aslinya di akses 1. Nah, ini untuk akses 2, akses 3, akses 4 ini konversi warna menggunakan gambar. Nah, kalau ini tuh histogramnya atau grafik dari konversi warnanya. Nah, ini kita langsung eksekusi di bagian program MATLAB-nya. Di sini kita langsung ke bagian yang namanya program MATLAB-nya. Ini function target. Jadi membuat GUID yang namanya konversi warna, color conversion judulnya. Nah, lalu kita lanjut ke bagian bawahnya, kita jelasin codingannya. Ini untuk inisialisasi GUID-nya. Nah, kita langsung, nah kalau ini untuk handles outputnya. Nah, ini GUID-nya ini dia di tengah ya. Nah, kita masuk ke bagian color conversion output. Nah, di sini kita langsung ke push button 1 atau ke callback-nya. Ke callback ini yang bagian ini. Jadi dia tuh, ini fungsi yang push button 1 ini, yang ini itu untuk kayak milih gambar atau browse gambar. Ini kita jelasin untuk programnya. Nah, di sini itu nah, fungsi pada push button 1 ini dia tuh berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk memilih. Nah, nanti di sini tuh if SQL. Ini UI get file. Jadi kayak dia tuh pengguna ini nanti user akan memilih gambar dari sesuai yang mereka inginkan gambarnya. Nah, ini tuh jika file yang dipilih adalah gambar RGB 24 bit, maka gambar tersebut akan ditampilkan di GUID. Nah, dan akan pop-up menunya itu juga akan aktif. Nah, jika gambar bukan RGB 24 bit, maka sebuah pesan kesalahan ditampilkan. Nah, jika pengguna membatalkan dialog file, nah fungsi akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Gambar yang dipilih kemudian disimpan dalam struktur handles. Lalu untuk digunakan lebih lanjut dalam GUID. Nah, nanti sistemnya akan disimpan dalam handles untuk push button 1. Lanjut ke pop-up menu. Nah, ini pop-up menu ini dia itu pilihannya itu ada RGB, HCF. Nah, nanti dijelaskan di program ini. Jadi itu pakai switch. Nah,
Nah, ini tuh pakai switch. Jadi dia tuh pakai switch. Nah, ini mana nanti dia tuh ada case. Jadi dia tuh dalam pop up menu itu dia ada 4 case, 4 kondisinya, dimana nanti untuk program RGB-nya itu sebagai berikut. Nah, ini image handles itu kayak mengambil gambar yang tersimpan dalam struktur handles. Nah, lalu setelah itu untuk file get itu dia mengambil nilai pilihan dari menu pop-up yang dipilih oleh pengguna. Nah, lalu lanjut untuk pilihan satunya, switch. Dia menentukan sumbu pertama untuk menampilkan gambar. Nah, ini untuk menampilkan gambar, taruhnya di akses 1, citra aslinya, dan ini show image sesuai sama image yang diambil tadi dalam browser. Lalu dia akan diubah menggunakan RGB atau red, green, blue. Nah, red ini, R ini menandakan red image akan berubah menjadi kanal merah. Nah, itu mengekstrak komponen merah dari gambar. Nah, lalu dia akan memasukkan ini tuh ke dalam aksis 2. Nah, nanti dia itu akan memasukkan di sini aksis 2. Lalu setelah itu show R. Nah, nanti akan ditampilkan di sini aksis 2. Lalu untuk aksis selanjutnya ini aksis 5 untuk menampilkan image histogramnya dari komponen merah ini. Nah, lalu untuk dia ini green atau image green, nanti ini komponen hijau, nanti akan ditampilkan di bagian ini akses 3 dan akan menampilkan gambarnya itu di sini. Lalu untuk ini selanjutnya ini akan menampilkan image histogram atau histogram gambarnya dari komponen hijaunya itu di akses 6. Nih, akses G memanggil green. Nah, untuk B ini adalah blue. Nah, blue ini akan memanggil itu di bagian akses 4. Nah, jadi ini akan komponen biru, warna biru. Lalu dia juga akan memanggil di bagian akses 7. Ini akses 7 itu untuk memanggil histogram dari blue, komponen blue. Nah, ini lanjut ke case 2. Ini adalah HSV, RGB HSV image. Apa sih artinya? Itu dia artinya itu mengkonversi gambar RGB ke HSV. Nah, dia itu menentukan sumbu pertama untuk menampilkan gambar HVS. Nah, nanti ini tuh untuk kembali menampilkan citra aslinya. Show ACF. Kita langsung ke eksekusi aja. Ini tadi udah ada citra aslinya nih, CF. Nah, ini tadi yang awalnya citra hasilnya itu adalah RGB, dia ubah menjadi HSV. Nah, ini H ini dia variabel untuk mengekstrak komponen HUI dari gambar HFC. Nah, lalu dia akan menampilkan di komponen akses 1 ini, dia akan menampilkan komponen yang dari ekstrak komponen itu. Lalu dia akan membuat histogramnya. Nah, histogramnya itu ada di aksis 7. Di aksis ini pokoknya 7 kalau nggak salah. Nah, aksis 5. Terus habis itu dia akan menampilkan S ini dia itu mengekstrak komponen dari saturation HCV. Nah, dia akan tampilkan di bagian akses 3. Lalu untuk histogramnya dia itu di akses 6. Lalu untuk V-nya itu adalah mengekstrak komponen value dari gambar
Jadi dia itu menentukan sumbu keempat yang menampilkan komponen value, menampilkan gambar komponen value-nya itu diakses di 4. Lalu dia akan histogramnya itu dia menampilkan di bagian akses 7. Nah, dia memanggil value. Nah, itu untuk case 3 itu adalah NTSC atau RGB, mengubah RGB ke NTC. Nah, kita langsung eksekusi di bagian ini, kita ubah ke NTSC. Nah, jadi dia tuh nanti gambarnya itu akan masuk ke tampilan di sini, masuk RGB yang udah diubah menjadi NTSC gambarnya. Lalu selanjutnya itu untuk Y itu adalah mengekstrak komponen luminance dari gambar. Nah, lalu setelah dia mengekstrak gambarnya, dia akan menampilkannya di akses 2 ini. Ini merupakan gambar warna dari ekstrak luminance-nya. Lalu dia akan menampilkan histogramnya di bagian akses 5. Lalu selanjutnya itu dia juga akan mengekstrak ini itu adalah dia in phase dari gambar dan akan menampilkannya di bagian akses 3. Lalu untuk histogramnya dia akan menampilkan di bagian akses 6. Nah, lalu untuk Q itu adalah komponen kuadratur dari gambar NTSC. Nah, di sini akan tampilkan mengekstrak gambar dari Q-nya ini dan akan menampilkan histogramnya itu di bagian aksis 7. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke case terakhir, yaitu YCBCR atau RGB-nya itu nanti kita langsung pilih aja nih YCBR. Nah, nanti ini gambar ini merupakan hasil dari perubahan dari RGB ke YCBCR. Nah, akan menampilkan di akses 1. Lalu selanjutnya dia akan untuk Y ini dia akan mengekstrak komponen gambar sehingga dia itu melihat kayak konversi gambar komponen dari luminance-nya dari gambar YCBR-nya akan menampilkan di bagian akses 2 dan akan menampilkan histogram dari warna tersebut di akses 5. Nah, lalu untuk CB-nya itu adalah variabel CB itu mengekstrak komponen chrominance blue, chroma blue. Nah, dia akan menampilkan ekstrak warnanya itu di akses yang ketiga dan akan menampilkan histogramnya itu di akses 6. Lalu ada CR ini merupakan chrominance red. Kalau CB itu blue, kalau CR itu red, chrominance red. Nanti dia akan mengekstrak warna itu di akses 4 dan akan menampilkan histogramnya di akses 7. Nah, seperti itu. Dan ini tampilan untuk yang RGB-nya. Ini untuk gambar aslinya, dia mengekstrak konversi warnanya ini untuk red seperti ini, green seperti ini, blue seperti ini. Nah, ini histogramnya. Lalu setelah itu kita ke bagian program akhir, yaitu pop up menu 1 create. Nah, ini tuh fungsinya buat apa? Nah, ini tuh fungsinya untuk memastikan bahwa latar belakang pop up 1 akan berwarna putih ketika aplikasi dijalankan. Nah, di sistem operasi Windows untuk mempertahankan konsistensi tampilan dari GUID-nya gitu. Nah, dan saya mau jelasin apa sih perbedaan dari keempat konversi warna ini. Untuk RGB ini dia adalah
model warna yang menggunakan kombinasi 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Nah, kalau penggunanya itu untuk semua perangkat display itu bisa monitor, kamera, dan scanner itu menggunakan RGB. Nah, dia itu karakteristiknya itu adalah model warna aditif, yang berarti warnanya yang lebih terang dibuat dengan menambahkan intensitas dari warna-warna dasar. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk HSV, dia itu kayak model warna yang dirancang untuk lebih intuitif bagi manusia berdasarkan warna pada Hui atau nilai sudut dalam lingkaran warna, mengidentifikasikan tipe warna merah, hijau, biru, dan lain-lainnya. Nah, dia tuh digunakan hampir. Nah, lalu untuk warna S-nya itu saturation atau kejenuhan, jadi intensitas atau kemurnian warna dari abu-abu hingga warna penuh. Lalu untuk V-nya itu adalah value, kecerahan warna dari hitam hingga warna penuh. Nah, ini tuh biasanya penggunaannya itu dalam aplikasi memerlukan penyesuaian warna yang intuitif seperti software grafis dan analisis citra. Lalu selanjutnya itu ada NTSC. Nah, NTSC itu dia adalah standar penyiaran televisi analog yang digunakan terutama di Amerika Utara. Nah, dia tuh kayak karakteristiknya itu Y-nya itu luminance, mewakili kecerahan gambar. Nah, ini warnanya. Lalu I dan Q itu adalah in phase dan quature, itu memiliki informasi warna. Nah, ini tuh dirancang dengan televisi hitam putih menggunakan hanya komponen Y, luminance. Lanjut ke YCBR. Nah, dia tuh model warna yang memisahkan informasi kecerahan Y dari informasi warna CB dan CR. Nah, untuk Y-nya itu adalah luminance, mewakili kecerahan gambar. Nah, untuk CB-nya itu adalah chroma blue, itu memiliki perbedaan antara biru dan luminance. Nah, kalau CR itu dia memiliki perbedaan antara merah dan luminance. Nah, itu biasanya digunakan dalam kompresi dan transmisi video digital seperti JPG, MPG, dan sistem televisi digital seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.